Perkenalkan, nama saya Putri Siti Lekawati dari Prodi PLB kelas 3B dengan nomor NIM 20201-862-02B6018. Mata kuliah Pendidikan Anak Tunanetra, dosen pengampu Sugiartati SPD MPD. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang definisi, identifikasi, klasifikasi, kriteria, dan karakteristik tunanetra. Nah, yang pertama adalah definisi. Definisi itu sendiri mempunyai arti, yakni batasan suatu fakta, objek, konsep, dan keadaan-keadaan berdasarkan waktu dan tempat suatu kajian. Nah, definisi dari tunanetra. Tunanetra berasal dari bahasa Jawa tuno yang berarti rugi. Kemudian netra atau netro yang juga berasal dari bahasa Jawa artinya mata. Jadi, arti kesatuan dari tunanetra adalah kerugian yang disebabkan oleh kerusakan dan terganggunya organ mata. Atau bisa juga tunanetra adalah seseorang yang mempunyai gangguan atau hambatan dalam fungsi organ penglihatannya. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunanetra itu artinya rusak matanya atau luka pada bagian matanya dan tidak memiliki mata, yakni buta atau juga kurang dalam kemampuan fungsi penglihatannya. Sedangkan menurut ahli, tunanetra adalah anak yang tidak bisa menggunakan fungsi penglihatannya secara optimal, baik secara ringan, sedang maupun berat. Sehingga dalam proses pembelajaran, anak tunanetra ini membutuhkan suatu pelayanan-pelayanan khusus. Dan biasanya ia juga bergantung pada auditif. Nah, auditif ini artinya pendengaran. Jadi ia bergantung pada indera pendengarannya. Nah, kemudian yang kedua, yakni identifikasi. Identifikasi artinya menentukan atau menetapkan identitas seseorang. Jadi identifikasi anak tunanetra itu dilihat secara anatomis fisiologis. Jadi anatomis dan fisiologis ini menyangkut atau berhubungan dengan struktur anatomi dan juga fungsi organ mata, sehingga tunanetra ini mempunyai arti rusaknya organ anatomi mata yang menyebabkan terganggunya pada fungsi penglihatan. Identifikasi tunanetra secara anatomis dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama secara medis dan yang kedua secara estetis optometris. Yang pertama tunanetra secara medis. Tunanetra secara medis artinya ketunanetraannya ini dikaitkan dengan penyakit dan kelainan anatomi atau kelainan fungsi indera penglihatan, sehingga tunanetra ini membutuhkan pengobatan pada matanya dan juga diberikan koreksi pada fungsi penglihatannya. Kemudian yang kedua yakni tunanetra secara estetis optometris atau EO adalah ketunanetraan yang diartikan sebagai keadaan di mana mata ini mengalami kerusakan sehingga terlihat kurang bagus atau kurang enak dipandang dan juga perlu dikoreksi dengan modifikasi alat bantu visual. Nah, selanjutnya yang ketiga yakni klasifikasi. Klasifikasi artinya proses pengelompokan benda berdasarkan ciri-ciri persamaan atau perbedaan. Klasifikasi tunanetra dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, yakni kelompok yang memiliki penglihatan agak normal, tetapi membutuhkan koreksi lensa atau alat bantu membaca, seperti menggunakan kacamata, seperti itu. Nah, yang kedua, yakni kelompok yang ketajaman penglihatannya kurang atau sedang, sehingga ia membutuhkan pencahayaan dan alat bantu penglihatan khusus. Jadi ia harus ada pencahayaan yang cukup seperti menggunakan lampu atau berada di tempat yang memiliki pencahayaan terang pada saat ketika ia ingin membaca. Nah,
Kemudian yang ketiga, yakni kelompok yang memiliki penglihatan pusat rendah. Jadi rentan penglihatannya itu sedang dan memiliki ketidakmampuan untuk memperoleh pengalaman akibat kerusakan dalam organ penglihatannya. Yang keempat, yakni kelompok yang memiliki fungsi penglihatan yang buruk. Jadi kemampuan lantang pandangnya itu rendah dan diperlukan alat bantu untuk membaca. Kemudian selanjutnya yang terakhir, yakni kelompok yang termasuk buta total. Jadi yang tidak bisa melihat sama sekali atau tidak bisa membedakan antara mana gelap dan juga mana terang. Lalu yang keempat yaitu masuk ke dalam kriteria. Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu. Kriteria tunanetra ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, ini kemampuan melihat. Yang kedua, kemampuan terhadap persepsi cahaya. Yang ketiga, kemampuan melihat ketajaman penglihatan atau disebut visus melalui Snellen test. Kemudian yang keempat, saat terjadinya ketunanetraan. Kriteria yang pertama, ini kemampuan melihat. Nah, dilihat dari kemampuan melihat ini juga dibagi menjadi 2 jenis, yakni buta atau blind dan juga kurang penglihatan atau low vision. Yang pertama, yakni buta atau blind, yang artinya pada bagian ini juga terbagi menjadi 2 jenis. Yang A, buta total atau totally blind, yakni mereka yang tidak bisa membedakan antara gelap dan juga terang karena tidak memiliki pengalaman atau pengetahuan tentang cahaya sama sekali. Kemudian yang B, yaitu masih memiliki sisa penglihatan atau visual vision, yakni mereka yang masih bisa membedakan antara gelap dan juga terang. Nah, selanjutnya bagian yang kedua yang dilihat dari kemampuan dilihat, yakni ada low vision atau kurang penglihatan. Jadi low vision ini juga sama, dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu light perception, yaitu kondisi di mana penglihatan hanya bisa membedakan antara gelap dan juga terang. Kemudian yang kedua, light projection atau proyeksi cahaya. Ini hanya mengetahui perubahan cahaya dan dapat menentukan arah dari sumber cahaya. Kemudian yang ketiga, tunnel vision atau visi terowongan atau juga bisa disebut penglihatan pusat. Nah, sehingga apabila ia mengamati sebuah objek atau sesuatu, maka yang bisa dilihat ini hanya bagian tengahnya saja. Kemudian yang keempat, peripheral vision atau visi perifer. Pada visi perifer ini, ia hanya bisa melihat dari sisi samping saja, sehingga pengamatannya ini termasuk rendah. Jadi hanya bisa melihat dari sisi bagian kiri saja. Nah, misalnya ini tas yang kita pegang, jadi yang hanya bisa terlihat itu dari bagian sisi kirinya saja. Jadi ini yang bisa terlihat. Nah, kemudian yang kelima, yakni penglihatan bercak. Penglihatan bercak ini adalah pengamatan pada objek yang ada bagian-bagian tertentu yang tidak bisa dilihat oleh mata. Kemudian kriteria yang kedua, yakni dilihat dari kemampuan persepsi cahaya. Dilihat dari kemampuan ini juga dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, yakni tidak ada persepsi. Jadi ia tidak mempunyai persepsi cahaya atau juga biasanya disebut dengan no light perception. No light perception ini adalah kondisi di mana seseorang mengalami buta total atau buta penuh. Kemudian yang kedua, yakni light perception atau memiliki persepsi cahaya. Pada kondisi ini, biasanya mereka masih bisa melihat bentuk dari objeknya, tetapi ia tidak dapat
membedakan objek tersebut. Misalnya, tidak bisa membedakan antara laki-laki dan juga perempuan. Nah, yang ketiga, yakni mampu memproyeksi cahaya atau light projection. Nah, light projection adalah mereka yang dapat mengetahui dan bisa menunjuk asal cahaya, kemudian juga bisa melihat jari-jarinya. Kriteria yang ketiga, yakni dilihat dari kemampuan melihat ketajaman penglihatan atau disebut visus melalui Snellen test. Nah, pada kriteria ini juga terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, tingkat ketajaman antara 20/20 feet sampai dengan 20/50 feet atau 6/6 meter sampai 6/16 meter. Pada tingkat ketajaman penglihatan ini masih digolongkan tunanetra taraf ringan dan masih bisa mempergunakan indera penglihatannya relatif secara normal. Lalu yang kedua, ini tingkat ketajaman 20/70 feet atau 6/20 meter sampai 6/60 meter. Pada tingkat ketajaman ini adalah kondisi di mana seorang mengalami low vision atau kurang fungsi penglihatannya dengan memodifikasi objek atau benda yang dilihat menggunakan alat bantu dan masih bisa dikoreksi dengan baik. Kemudian yang ketiga, tingkat ketajaman 20/200 feet atau lebih dan 6/60 meter atau lebih. Jadi dalam kondisi ini termasuk taraf berat, tetapi ia masih bisa menghitung jumlah jari tangannya pada jarak 6 meter dan masih bisa melihat gerakan tangan dari instruktur. Nah, untuk tingkat ketajaman 20/200 feet ini hanya bisa membedakan antara gelap dan juga terang. Kemudian yang terakhir atau yang keempat adalah tingkat ketajaman penglihatan 0 atau visus. Jadi dalam kondisi ini bisa disebut dengan buta total atau buta penuh. Jadi tidak memiliki rangsangan cahaya. Jadi ia tidak mampu membedakan antara mana yang gelap dan juga mana yang terang. Yang ketiga atau penggolongan saat terjadinya ketunanetraan. Nah, pada kriteria ini juga dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, tunanetra sejak dalam kandungan, yaitu prenatal. Hal ini terjadi pada kasus ibu hamil yang menderita suatu penyakit. Kemudian penyakit tersebut menular ke janinnya, misalnya penyakit HIV, sifilis, dan lain-lain. Bisa juga karena si ibu ini mengalami keracunan makanan atau mengonsumsi obat-obatan pada saat ia mengandung. Nah, yang kedua, terjadinya tunanetra pada saat proses kelahiran atau natal. Jadi, adanya kesalahan pada saat proses kelahiran berlangsung. Misalnya, bayi yang dilahirkan ini dalam posisi sungsang, kemudian proses melahirkan membutuhkan alat-alat bantu seperti dikop, kemudian juga bisa akibat kepala si bayi ini ditarik, lalu juga bisa si bayi ini dalam keadaan kondisi yang kekurangan oksigen. Kemudian yang ketiga, yakni terjadinya tunanetra setelah kelahiran. Nah, hal ini bisa terjadi ketika pada saat bayi atau sampai dewasa. Jadi seseorang yang tidak mengalami tunanetra pada masa tumbuh kembangnya itu juga bisa terkena atau mengidap tunanetra pada masa tuanya. Jadi kalau ia sudah tua itu juga bisa terkena tunanetra. Akibatnya apa? Akibatnya karena suatu penyakit seperti diabetes mellitus, kemudian juga bisa akibat melihat sinar atau cahaya yang terlalu tajam atau terlalu terang seperti itu. Nah, setelah mengetahui kriteria dari tunanetra, selanjutnya yang terakhir yakni adalah karakteristik. Nah, karakteristik adalah
gaya hidup seseorang yang berkembang secara teratur sehingga tingkah laku tersebut menjadi lebih konsisten atau tetap dan mudah diperhatikan. Jadi karakteristik ketunanetraan adalah ketunanetraan yang dialami oleh seseorang ini menyebabkan terjadinya keterbatasan dalam bersikap dan juga berperilaku terhadap tingkah lakunya, sehingga akibat dari keterbatasan tersebut menjadi suatu hambatan seseorang tunanetra untuk dapat beraktivitas dengan baik sesuai harapan. Nah, di dalam karakteristik ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama karakteristik fisik dan yang kedua karakteristik psikis. Yang pertama yaitu karakteristik fisik. Karakteristik fisik adalah kekurangan dalam fungsi penglihatannya dari sejak dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan, yang mempunyai dampak yakni mengganggu perkembangan motorik halusnya, yaitu motorik visual spasial seperti membaca, menulis, menjahit, dan lain-lain. Kemudian fisik motorik kasarnya juga seperti jalan, lari, lompat, dan lain sebagainya. Nah, jadi biasanya kondisi tubuhnya ini cenderung kaku, otot-ototnya cenderung kaku, sulit digerakkan. Jadi pada tunanetra golongan buta total, maka kondisi fisiknya bisa dilihat dari kondisi matanya yang berbeda dari yang lain, atau ia tidak memiliki kemampuan penglihatan secara normal. Nah, misalnya tidak berkedip atau juga yang kelopak matanya menutup. Jadi mereka biasanya tidak memiliki konsep tubuh atau body image, sehingga sikapnya ini menjadi kurang baik. Nah, misalnya kepala suka menunduk ke bawah atau mendongak ke atas, lalu tangan tergantung layu atau kaku, kemudian postur berdirinya juga kurang atau tidak tegak, seperti itu. Nah, sedangkan karakteristik fisik yang low vision ini masih bisa melihat atau masih ada sisa-sisa melihat dan masih bisa membedakan antara gelap dan juga terang. Nah, perilaku dengan kondisi low vision ini biasanya tidak terkontrol karena ia berupaya untuk mencari rasa, ya. Jadi seperti mengedip-ngedipkan mata atau mengarahkan mata ke sumber cahaya, dan juga sering mendekatkan mata pada objek yang ia lihat. Nah, kemudian yang kedua yakni karakteristik psikis. Jadi seseorang dengan albino atau leukoma itu sering menunjukkan tingkah laku yang ekstrim. Misalnya pada saat mereka sedang gembira, maka mereka akan merasa sangat gembira. Kemudian jika mereka saat sedih, mereka akan merasa sangat sedih, jadi terlalu over, ya. Terus cenderung lebih ke kacau dan juga mempunyai sifat yang perfeksionis. Nah, selanjutnya juga mengalami ketidakmampuan yang berbeda antara buta dan tunanetra yang kurang dalam fungsi penglihatannya ini akan berpengaruh pada psikisnya, yaitu menunjukkan pribadi yang rigidity atau kaku. Misalnya tidak ekspresif, gerakannya terbatas, kemudian gerak muka atau mimik muka yang kaku. Kemudian kekakuan ini merupakan akibat terhambatnya kemampuan orientasi mobilitas dari seseorang tunanetra tersebut, dan sering juga disebut perilaku adatan atau brainstem. Baik, cukup sekian untuk materi pertemuan ini. Kemudian kita lanjut ke materi pertemuan berikutnya.